Baik, Bapak Ibu hadirin, silakan sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah hadirin, alhamdulillah berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa mengawali aktivitas kita dengan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengaji kitab Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tak lupa karena sekarang masih di bulan Syawal dan ini kali pertamanya saya di bulan Syawal. Kita masuk, yang masuk kerja, masuk kantor sudah dimulai, ngajinya pun juga kita mulai ini. Itu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin wal muflihin wal 'abidin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang kembali suci, kembali fitrah, orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Wonten salah-salah kawula selama ini mau dimaafkan nggih. Karena apa? Karena kadang-kadang kita melakukan kesalahan tidak sengaja, kemudian belum kita sempat meminta maaf, belum sempat meminta kehalalannya, kebudut amin Gusti Allah Ta'ala. Makanya ya, di samping itu juga kita saling memaafkan kepada sesama manusia. Ini yang dimaksud dengan wal 'afina 'anil nas. Podo-podo nyepuro, podo-podo manusia. Nah, hadirin juga mau terkasukan di bulan Syawal ini Rasulullah SAW menganjurkan kita semuanya berpuasa 6 hari. Alhamdulillah, sama mantan. Alhamdulillah. Sing turu masih punya kesempatan, sing dereng, kalau dereng, dari koper, dari mantun, sama tanggal 13. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittatan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya di bulan Syawal, apakah itu berurutan atau ganggang, pokoknya yang penting di bulan Syawal 6 hari kasiyamidar, seperti dia itu melaksanakan puasa sepanjang tahun. Subhanallah, ini karena rahmat Allah Ta'ala dan fadilahnya yang dibentangkan untuk kita semuanya, diberikan kepada kita semuanya oleh puasa Ramadan selama 1 bulan ditambah 6 hari di bulan Syawal, sudah dicatat sebagai orang yang berpuasa selama 1 tahun. Ini adalah karunia Allah Ta'ala, ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, bifadlillah, karena karunia Allah Ta'ala, wa bi rahmatihi, dan karena rahmatnya, fa bidzalika, karena itulah falyafrahu, dalam hal itu berbahagia, bergembira. Maka kita pun harus bergembira karena apa? Menerima karunia Allah Ta'ala, menerima rahmat Allah Ta'ala berupa bulan Ramadan yang begitu hebatnya. Kemudian masih diberikan kesempatan di bulan Syawal. Falyafrahu, dalam hal itu berbahagia. Gimana berbahagia? Yang menyambutnya, melaksanakannya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang aminin wal faizin. Allahumma amin. Nah, setelah itu ayo kita kembali. Sing biasanya maca Al-Qur'an, ayo di istiqomah no. Sing ngaji ayo di istiqomah no. Mendengarkan adzan, datang nang masjid untuk berjamaah selama di bulan Ramadan, kita berlatih mendapatkan tarbiyah, maka di bulan-bulan berikutnya ayo dipertahankan. Ya, ayo dipertahankan. Ini adalah merupakan
merupakan oleh-oleh kado istimewa dari berlatih di bulan Ramadan. Termasuk salah di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah semakin menunjukkan kesalehan, semakin menunjukkan kesalehannya. Sing tahun-tahun sing biasa niku nang masjid, ya nang masjid tapi gak pada rutin. Sekarang setelah Ramadan 5 waktu tak pernah telat. Masa tak pakai ini tidak menunjukkan, tidak ada indikator, tapi indikator orang-orang yang mendapatkan itu semakin sengkak. Saat bulan Ramadan ngaji Sabtuan, sekarang awal-awal ya butuh mestinya penuh, mestinya mungkin masih ada yang belum kali ketika mudik ya. Biasanya sekitar 100 orang, karena yang mudik masih belum balik ya mungkin kurang ya. Yang penting semuanya itu kita tolak ilminya itu lillahi ta'ala. Ya aja mikir apa aja gitu. Ya ayo kita mikir anak-anak kita semuanya. Di dalam ayat 9 surat An-Nisa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan hendaklah wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim, hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan dzurriyyah di belakang mereka, meninggalkan keturunannya itu dalam keadaan dhi'afan, dalam keadaan lemah, khafu, yang mereka mengkhawatirkan kesejahteraannya atas mereka, atas putra-putranya, atas keturunannya. Hendaklah kita takut kalau kita meninggalkan dzurriyyah kita dalam keadaan lemah, biar yakin kita tidak meninggalkan dzurriyyah yang lemah. Lemah apanya? Ya lemah fisiknya, lemah ekonominya, lebih-lebih lemah akidahnya, lemah syariatnya, ibadahnya. Harus kita perhatikan betul-betul. Kenapa? Karena bahayanya lemah daripada fisiknya, lemah ekonominya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya. Ini menjadi santapan musuh-musuh Islam. Kenapa? Bisa jadi orang yang lemah itu sore hari, pagi hari masih bersama kita dalam kondisi iman, maka sore harinya imannya sudah dijual. Orang karena kelaparan, lemah ekonominya, dia keluar Islam. Kenapa? Karena demi apa yang akan dimakan. Makanya kita harus betul-betul khawatir kepada keturunan kita semuanya. Lemah ibadahnya, dia gampang dikoyak-koyak oleh setan. Makanya kita senantiasa harus peduli betul dengan anak-anak kita semuanya. Rasulullah SAW sabda begini, badiru bil a'malis sholihah. Dalam riwayat yang lain, badiru bil a'mal fasatakuna fitanun kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian semuanya untuk berbuat amal soleh, untuk beramal soleh sebelum datanya berbagai macam fitnah menimpa pada kalian. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi hari seorang itu masih dalam keadaan beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, begitu sebaliknya. Ada pagi hari masih beriman, saudara sudah kafir, saudari masih beriman, pagi harinya sudah menjadi kafir. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya demi kesenangan hidup di dunia. Ini naudzubillah min dzalik. Kalau kita ya betul-betul siaga, betul kuat, kita kuatkan diri kita kuatkan keturunan kita, anak kita semuanya, kita pastikan akidahnya kuat. Kemudian kita kuatkan ibadahnya, kita kuatkan ekonominya. Maka insya Allah kalau kita laksanakan dengan ikhlas semuanya itu dalam rangka membimbing anak-anak kita semuanya dengan izin Allah Ta'ala, setan pun tidak akan mampu untuk
menggoyangnya. Ya, pikir-pikir setan kali ini goyang-goyang, ya. Sebab terus iblis kecuali hamba-hambamu illa min ibadikas sholihin, kecuali orang-orang illa min ibadikal mukhlasin, orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya iblis tak mampu untuk mengganggunya. Nah itu di samping kita meningkatkan ibadah kita semuanya, maka kita pikirkan anak-anak kita semuanya. Ini kan menjadi PR kita di majelis kami, majelis taklim itu, saya bersama Ustaz Fatpur BDM itu dan teman-teman yang lain, kiai yang lain mikir aja. Dekat nama masjid kakek itu ada teman-teman mimpi. Ini menjadi kegagalan kita kalau kita hanya memikirkan diri kita semuanya, sementara ada teman-teman kita lihat di situ. Maka kita berpikir ya harus kita bentuk secepatnya AMM itu, Akademi Mubalek Muhammadiyah, di mana nanti tiap masjid harus mengirimkan generasinya, mengirimkan anak-anaknya, mau diwakili mek 2 orang, 3 orang dikirimkan ke sana ya untuk mengikuti program kuliah Akademi Mubalek. Kenapa? Biar ada yang menyampaikan nanti. Lain tidak kita bentuk, kemudian nanti ustadz-ustadznya sudah dibudut oleh Allah Ta'ala, sinten sing rusakan ya. Ini harus jadi biar kita semuanya. Maka ini segera kita bentuk ini bentak kuat-kuat tak umum nanti ya, tak umumkan. Kenapa? Biar segera terbentuk, biar segera kita bergerak Akademi Mubalek ini. Insya Allah nanti akan kita tempatkan ini fleksibel. Kadang ada di pondok tempatnya ada di Muhammadiyah Boarding School di MBS, rencananya itu begitu, tapi kadang-kadang per bulannya ditaruh di LBC, fleksibel gitu. Kadang-kadang ditaruh di mana gitu, sehingga tidak jenuh, bergerak terus, dinamis. Kemudian sesering mungkin bertemu dengan para jamaah ini yang kita rencanakan biar tahu ini tempat kita di sini, tempat kita di sini, para jamaah di sini, anak-anak muda itu kita tempatkan itu. Sambil kita berikan penggemblengan adab juga kita berikan selain daripada translate knowledge, itu pemberian ilmu, kemudian kita tanamkan juga adab-adab dan bagaimana kita terjun ke jamaah ini senantiasa akan kita kawal. Dan nanti di antara putra-putra penjenengan mau dikirimkan, dimohon jangan sampai nggak 16 katanya, jangan sampai Pak nggak 16. Nah urusan perang aja kita harus berpikir tentang pelabur ilmi, tidak semuanya harus perang. Itu kan menurut firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidaklah patut semua orang mukmin itu budak perang kuwabe gak ngablas ngoten-ngoten. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mbok yo ada sekelompok dari mereka itu, ada segolongan, ada sekelompok ta'ifatun yang tafaqquh fiddin. Falawla nafara, mbok yo ada yang berangkat min kulli firqatin minhum, di antara golongan mereka itu ada ta'ifatun sekelompok. Tadi bagian kecil. Ta'ifatun minhum untuk apa? Ya tafaqahu fiddin, untuk tafaqquh fiddin, fokus memperdalam agama. Untuk apa? Waliyundiru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka menjadi orang yang bisa menjaga diri. Ini yang kita pikirkan seperti itu Pak. Jangan sampai semuanya berangkat perang. Sekarang nggak berangkat perang, bukan yang berkaya. Maksudnya tadi bukan yang berkaya KB kan, sing tafaqquh fiddin. Nah jangan kata para ulamanya sudah terpundut, sinten malih sing merusakan, nanti ini menjadi kita semuanya. Kiamat sudah
Lekade para ulamanya dicabut oleh Allah Ta'ala, sementara yang tafakur fitin boten wonten, ini sudah alamat kiamat ya. Sebab dawuh Rasul kan ngoten, innallaha la yaqbidul ilman niza'an minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala gak mencabut ilmu sekaligus begitu saja dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi sing Allah cabut itu dengan mencabut para ulamanya dulu. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau sudah tidak tersisa seorang ulama pun, ittaqadan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengangkat seorang pemimpin dari orang-orang yang juhal, orang yang tak ngerti Al-Qur'an, tak ngerti agama dan nyekel agama. Fasu'ilu, mereka ditakoni tentang hukum, fa'aftau bi ghairi ilmin, yang merupakan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa dallu, sesat menyesatkan. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita harus care, harus peduli. Okay? Kalau sekarang umur saya sudah 55, sebentar lagi di Desember 55. Kira-kira Ustaz Akbar itu dukurku didik, kira-kira. Yai Iman dukurku meneh, Yai Kolis dukurku. Nah, Pak Iwan Loro sederajat dengan saya, kira-kira tahun 70-an. Nah kalau sekarang kan saya nggak melihat junior saya, kalau anak kandung saya ya ada, sudah ada. Saya mendidik beberapa anak. Nah sekarang yang di antara kita ini yang kita pikirkan, ya kan? Saya memiliki komunitas menghafal Bukhari khusus sebanyak 12 anak saat ini mengikuti lomba tingkat nasional kitab Al-Bukhari. Masih seleksi tingkat Jawa Timur. Ini nanti saya jemput sudah selesai. Kemudian kemarin saya mencari lagi, ada sekitar 40 anak angkat-angkat ingin melanjutkan menghafalkan Bukhari juga. Nah sekarang kalau ini tapi anak tingkat SMP, yang SMA sudah dapat 500 dan 100 itu. Yang SMP baru daftar. Kemudian sekarang masing-masing masjid ini nanti yang tujuannya tafakuh fikih, kemudian kembali pulang untuk memberikan peringatan yang mana itu nanti. Kenapa? Sampai sekarang itu saya pribadi, tim kami memberikan pelayanan umat, memenuhi panggilannya itu bukan mentas Pak. Ya bukan mentas. Permintaan ini, permintaan di sana, permintaan. Kita tak mampu untuk mengcover semuanya itu. Jumlah kami sedikit, sementara permintaan dan ya permintaan itu sangat besar sekali. Ustadz di sini nggak ada anak sama sekali Ustadz di sini sing imami sudah nggak karu-karuan Ustadz banyak semuanya pesan begitu. Kadang-kadang gue tapi ya Allah nyekil siang ya Allah sudah begini keadaannya sekarang. Andaikan kita tidak bergerak, tidak berpikir bagaimana zuriyah kita nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kalau kita tidak berbuat, tentu sudah gak harus ngaji meneh Pak. Tidak ada yang ngaji meneh. Maka ini segala kita harus berpikir bagaimana ini secepatnya segera terjadi. Kami sudah membentuk tim, kemudian kita kodok, kemudian akan kita tinggal finalisasi dan kita angkat. Kemudian kami di antara kami sudah sowan kepada kiai dan sudah diberikan lampu hijau, bahkan diberikan tempat sudah. Alhamdulillah. Nah itu menjadi pihak kita semuanya. Baik, sekarang kita lanjutkan kajian kita di hadis 28 berkenaan dengan ya semuanya berkaitan dengan keadaan sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsamin wal 20. Hadis ke-28. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, wa amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah memberikan mau'izah kepada kami, mau'izah dengan mau'izah yang mana mau'izah itu wajilat minal qulub, membuat hati semuanya bergetar, wa darafat minal uyun, semua mata ini mencucurkan air mata. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'in, seolah-olah mau'izah berjalan itu merupakan mau'izah wadah,
mau'idhah perpisahan. Fausina, maka wasiatkanlah kepada kami. Ini cerdasnya para sahabat dahulu. Lihat Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan, melainkan semua hati bergetar dan mata yang hadir itu mencucurkan air matanya, karena seolah-olah itu adalah mau'idhah perpisahan. Dan memang iya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatul wadin, seolah-olah ini mau'idhah perpisahan. Fa'usina, berwasiatlah. Maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ini wasiat pertama itu, kalau kita wasiat ya harus tentang bertakwa. Ojo langsung jadi wasiat, nah konjangi kok pabrik iko lekmu, sawah iko lekmu, motor dhisik. Wasiat yang bertakwa dhisik. Ya. Nanti penjelasannya. Kalau Nabi Yakub kan ngoten. Nalikane badhe kepundhut wasiate mata untuk nang pati. Apa nang sing kok sembah? Dekane ayam wis gandong. Nggih, apa nang sing kok sembah? Tentang akidah, tentang tauhid. Mboten ikona bagian munajat Nabi, ikona mboten ngoten. Ya, itu urusan harta, tapi urusan agama. Ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan usikum bitaqwallahi azza wa jalla wazam'i, dan dengar, wa ta'ati, dan taati, wa in ta'ammaru alaikum abdun, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba, seorang budak. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya man ya'ish minkum ba'di, barang siapapun yang hidupnya di antara kalian sesudah aku, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang besar, yang banyak. Hidup setelah Rasul maka terjadi perpecahan, terjadi perselisihan bodoh umat Islam. Katsiran disebutkan banyak perselisihan. Maka bagaimana tindakan kita kalau kita sudah mendapatkan menjumpai perselisihan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi, maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdi yang mendapatkan petunjuk. Khulafa'ir rasyidin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat Rasul, karena hidupnya di masa turunnya wahyu. Mereka adalah al-mahdi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Amdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigit rahamu sekuat-kuatnya, sekuat-kuatnya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasul. Jauhilah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya munculan atau perkara-perkara baru itu adalah dhalalah. Nah, dan ustaz-ustaz menyampaikan wa kullu dhalalatin finnar. Itu di riwayat yang lain ya. Kalau di Sahih Bukhari ini ya sampai di sini toh ya. Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi. Ada juga selainnya. Di riwayat Nasai juga ada. Ya. Nah, hadirin, ini adalah mengisahkan tentang Abu Najah al-Hibadi Nisariyah di antara sahabat-sahabat Rasul, menunjukkan bahwa mereka itu semangat dalam thalabul ilmi, ya, sangat haus tentang ilmu. Kemudian disyariatkan memberi nasihat, kita semuanya harus memberikan mau'idhah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan memberikan mau'idhah diberikan kepada tempatnya, di tempat yang berhaknya. Kadang-kadang kita kalau nggak tahu tempatnya, asal menyampaikan ya kurang tepat. Kita harus bisa
bisa nepakno awak kapan itu disampaikan. Kadang orang belum siap untuk menerima mauidhah, diberikan mauidhah, yo tidak diterima. Maka kita harus tahu kapan waktunya itu, dan sifat nasihat tersebut sampai qaulan baligha, ketika kita menyampaikan dengan ya, bisa membekas, bisa masuk, ya, nyampe bahwa tausiah atau mauidhah dawa gak mlebu yo gak enak, daripada dawa gak mlebu lebih baik pendek, yang penting masuk dan bisa dipahami, ya. Kemudian wasiat tentang yang tadi mauidhah muwaddi, tentang mauidhah perpisahan. Kalau kita akan berpisah, ada pertemuan, ada perpisahan, maka kita akan berpisah itu saling memberikan wasiat, memberikan mauidhah. Ini membekas nanti, okay? Membekas. Kemudian isi dari hadis tersebut, hati yang dalam keadaan takut bisa membuat air mata itu menangis. Orang-orang yang air matanya bisa tercucur, bisa keluar ketika mendengarkan ayat-ayat disampaikan, ketika ada hadis-hadis disampaikan, itu karena di dalam hatinya itu memang ada rasa iman wadina Gusti Allah Ta'ala. Dengan keimanannya itu takut kepada Allah Ta'ala, yakin dengan apa yang disampaikan, apa dari ayat yang didengarnya itu yakin. Kecuali kalau orang sudah hatinya tertutup, kajian maksiat, kajian dosa, dikandani metu, tengen metu, kiwa gak membekas sama sekali. Ya. Orang kalau hatinya bergetar ketika mendengarkan ayat, ya, mendengarkan ayat hatinya bergetar, menunjukkan air mata, menunjukkan ya keimanan yang ada dalam hatinya, semakin takut kepada Allah Ta'ala. Nah, hal ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Ta'ala di tanda-tanda tersebut. Kemudian disyariatkan meminta nasihat dari orang yang memiliki keutamaan ilmu. Kalau bertemu dengan orang alim, ya kita harus menghadiri, ojo kakek omong. Kita menghadiri, justru kita mendengarkan ucapan-ucapan orang alim tersebut, kita meminta nasihat. Dan kalau kita sendiri yang banyak ngomong, maka orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan. Justru kita harus lebih banyak mendengarkan. Ini tips agar kita semuanya mendapatkan ilmu itu. Ya, kita meminta nasihat, ketemu guru sepuh. Ya, kulon iki nek kepada kiai-kiai sepuh itu, masya Allah. Kulon kali foto itu loh, subhanallah. Wajah-wajah yang menunjukkan keikhlasan. Ya Allah, rasa kulon ayam loh dan ningali wajah itu loh. Wajah kiai-kiai ini, kiai-kiai sepuh kulon boten ningali mau kiai dari apa. Yang penting dia itu adalah seorang kiai, seorang ulama. Kulon ningali wajah itu, masya Allah, sungguh menunjukkan wajah yang penuh dengan keikhlasan. Karena saya di nomor uji utar kene dalam ini. Dan kali kiai sepuh subhanallah, kalau kita ini senyum tak rasanya kewiran kali ini. Nggih. Kepada kiai itu masalah nikmat kan. Nah, isi wasiat yang paling penting untuk seorang hamba adalah taqwallah. Karena wasiat tersebut merupakan wasiat yang sejak dahulu, yang paling dulu dan terbelakang dan ke belakang. Yang paling penting, ya, wasiat takwa kepada Allah Ta'ala. Didahulukan itu, didahulukan. Walau beri-beri mari takwa Allah pertama, kemudian silakan menyampaikan wasiat-wasiat yang lain. Ditutup meneh, ojo lagi takwa yang meneh. Ya, paling awal, paling akhir desain takwa Allah. Ini apa isi daripada di antara isi dari hadis tersebut. Nah, banyak yang menyebutkan bahwa perintah untuk takwa kepada Allah Ta'ala seringnya adalah ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, jauh begitu ittaqullah. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu diberikan kalimat seruan biar semuanya memperhatikan. Ya, kalau dalam Al-Quran kita
Dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kenapa didhawuhi ya ayyuhalladzina? Ini artinya agar kita semuanya memperhatikan, orang-orang yang beriman agar memperhatikan. Ya, kata ini diberikan wasiat ittaqullah, disuruh memperhatikan dulu. Maka ketika ada semuanya mendengarkan, ya, memperhatikan. Ya. Nah, termasuk wasiat yang paling penting adalah mentaati penguasa kaum muslimin, pimpinan, ya. Di sini disebutkan wa in ta'amara 'alaikum 'abdun. Sekalipun yang menjadi pimpinan itu adalah seorang budak, padahal budak itu enggak. Apa begini? Kan tidak layak menjadi pimpinan, ya, tidak layak. Akan tetapi saking pentingnya memperhatikan seorang pemimpin, sekalipun itu budak, harus kita samirna, ya, harus kita dengarkan waqta'at dan taati. Saya samirna waqta'na, ya, didengarkan. Kenapa? Nah, seorang pemimpin yang bijak itu, yang menyampaikan, yang disampaikan adalah Al-Quran, As-Sunnah dan kebenaran. Ya, pemimpin yang pintar. Saya kemarin masuk di mana itu satu itu, mana tulisannya? Pemimpin yang pintar. Tentang pemimpin yang pintar, yang hebat dalam memimpin, bisa memimpin sekalipun itu orang bodoh akan berguna. Tapi negatif dalam satu wadah dipimpin oleh orang yang tidak pintar, maksudnya ngomong bodoh, sekalipun itu pasukannya hebat pasti akan kocar kacir. Ada kalimat begitu. Artinya apa? Orang pemimpin senantiasa mengedepankan keilmuannya. Maka lebih-lebih yang namanya pemimpin Islam, pemimpin agama harus kita dengarkan dan kita taati. Ono salah jenenge menungso, ya, gak langsung dihujat, tapi kita harus tabayun dulu. Kenapa begini? Kenapa begini? Ya, dan kita dengarkan alasannya. Ini kalau kita membahas wasam'i wa ta'ati wa in amara 'alaikum 'abdun. Kenapa? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, karena siapapun di antara kalian yang hidupnya sesudah masaku, fasayara ikhtilafan katsira, akan dapatkan menjumpai perbedaan yang sangat, perselisihan yang sangat banyak. Maka kita harus kembalikan kepada pimpinan Islam kita, pemimpin agama kita semuanya, kita tanya. Tidak oleh dewi-dewi. Kenapa? Lebih-lebih zaman sekarang ini ada kelompok-kelompok yang mengafirkan orang. Gak cocok sama aku, kafir kan, aku tos ini neraka kan, aku tos sing swarga. Ya, banyak kelompok-kelompok seperti ini. Ya, terus bagaimana? Ya kita aja kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang begitu kan petunjuknya. Ya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka ya pemimpin umat, pemimpin umat Islam itu adalah orang yang paham dengan agamanya. Sehingga kalau dalam kondisi seperti ini, kondisi fitnah, kondisi banyak perselisihan, ini diharapkan bisa menjadi tumpuan bagi semua umat. Gak menciptakan fitnah-fitnah baru, tapi harus bisa mengayomi. Silakan, kalau bagi yang berbaju kuning silakan, baju putih silakan, baju hijau silakan, tapi semuanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Rasulullah SAW berada juga menyampaikan, ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma inni atasamtu bihi lan tadilu abada. Wahai manusia semuanya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian semuanya berpegang teguh kepada kedua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Biarpun itu baju merah, hitam, dan macam-macam. Karena yang membuat masuk surga itu bukan bajunya. Kalau kita benci baju merah, bisa jadi baju merah bisa masuk surga duluan. Kenapa? Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa, orang yang paling takwa di antara kalian, bukan bajunya.
bukan bajunya. Memang kalau kita beribadah, kita sholat itu Rasulullah SAW yang paling suka adalah baju pakaian putih ngeten. Ini kalau kebetulan pakaian putih karena ini diberikan jamaah tak kain, biar senang kalau nggak bisa tadi dipakai bajunya kan. Bukan bajunya, bukan karena bajunya, tapi karena ketakwaannya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Silakan yang memiliki baju hitam, baju biru, baju hijau, silakan. Tapi kita semuanya kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau perselisihannya apa? Maka sabda Rasulullah SAW setelah ya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa alaikum bi sunnati, maka wajib bagi kalian semuanya berpegang teguh kepada sunnahku. Yang dimaksud di sini ulama salaf salih disebutkan sunnahku ini adalah masalah akidah. Kembalikan kepada Rasulullah SAW. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan kembalikan kalau ya kepada sunnah Rasul dan khulafa'ir rasyidin. Dan yang bisa menjawab bagaimana kita kembalikan kepada sunnah Rasul ya dan khulafa'ir rasyidin, harusnya menjadi pimpinan orang yang tahu begini. Lah kalau yang menjadi pimpinan gak ngerti Quran, gak ngerti hadis, yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, mau ngaji gak teko, gak tahu ngaji, teman-teman kita masih kalau ada kepentingan. Ini orang kepentingan dong, jalan di tanggal 1 April ya, nomor 1, pilih aku. Nanti harus jadi, insya Allah wis listrik gratis, satu masa, sekolah gratis, tanpa SPP, tanpa uang gedung,